Inilah breaking news berita satu news channel saya, Wiki Adrian. Pemirsa, kebakaran melanda Pasar Senen, Jakarta Pusat. Hingga kini api belum dapat dipadamkan. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Kezia Netania. Kezia, sudah sejauh mana upaya pemadaman api di Pasar Senen sejauh ini? Ya, selamat pagi Wiki Adrian. Saat ini seperti yang mungkin terlihat di belakang saya, api yang membakar atau api yang berkobar di Pasar Senen, tepatnya di Blok 2 Pasar Senen ini masih terus menyala. Dan mungkin seperti yang terlihat juga ini asapnya masih sangat membumbung tinggi. Tadi pagi memang ini sudah tidak sebesar dari kebakaran atau api dan asap yang tadi pagi saat saya datang ke tempat ini, tapi ini memang masih terus belum dapat dipadamkan dengan sempurna. Dan dapat terlihat mungkin ini dari pinggiran-pinggiran gedung ini masih ada api oranye yang membakar. Akan tetapi ini memang mungkin sudah dapat dikatakan 70% sudah dapat dipadamkan apinya. Akan tetapi asapnya memang masih tebal membumbung tinggi. Dari informasi yang kami dapatkan tadi saat datang ke tempat ini, memang kebakaran ini disebabkan oleh konsleting listrik di lantai 1, tepatnya di sekitar eskalator lantai 1 dari bangunan Blok 2 Pasar Tanah Abang, dan ini terus merambat dengan sangat cepat. Dan tadi juga berdasarkan keterangan dari tim pemadam kebakaran, ini mereka awalnya sulit untuk masuk ke lokasi dan memadamkan api karena memang kebakaran terjadi sekitar pukul 4:30, sehingga banyak kios dan pintu masuk menuju ke dalam gedung yang masih belum terbuka, sehingga saat mereka masih mencari pintu masuk ke dalam, api ini sudah merembet kemana-mana. Dan kondisinya saat ini yang terlihat di lapangan adalah api ini membakar hampir seluruh toko dan kios di lantai 1 dan hampir seluruh kios di lantai 3. Ini juga berdasarkan pengamatan kami dan keterangan dari pemadam kebakaran, hampir seluruh kios di lantai 3 ini sudah habis terbakar. Namun memang di lantai 2 ini masih banyak kios yang dapat bertahan. Memang kondisinya di lantai 3 ini bahan-bahan yang memang sangat mudah terbakar oleh api, yaitu bahan pakaian, lalu kain. Namun di lantai 2 ini memang bahan-bahan seperti alat-alat percetakan yang mungkin memang lebih sulit membuat api merambat. Jadi dapat kami informasikan sekali lagi, api saat ini memang masih menyala dan asapnya pun masih membumbung tinggi dengan tebal. Akan tetapi memang sudah jauh lebih kecil dibandingkan di saat tadi kami datang. Dan sampai saat ini beberapa unit pemadam kebakaran pun masih terus diterjunkan ke lokasi untuk membantu memadamkan api yang saat ini masih menyala. Wiki. Ija, lalu bagaimana dengan pengamanan di sekitar lokasi kebakaran? Biasanya jika bicara soal kejadian kebakaran ataupun musibah kebakaran, banyak warga yang mendekati area lokasi terjadinya kebakaran. Apakah pengamanan sejauh ini terus dilakukan? Ya Wiki, memang benar sekali, di tempat ini masih banyak sekali warga, khususnya ini para pemilik toko dan karyawannya yang masih terus melihat di sekitaran lokasi atau di gedung dari Pasar Blok B Tanah Abang, dari Pasar Blok 2 Pasar Senen maksud saya. Dan yang lebih menarik lagi di sini, dan ini cukup berbahaya, masih banyak sekali karyawan yang berusaha untuk masuk ke dalam dan mengevakuasi barang-barang yang mungkin masih dapat diselamatkan. Ini tentu sangat berbahaya sekali, dan tadi juga sudah ada dari pihak kepolisian yang terus menghimbau agar masyarakat lebih menjauh dari lokasi. Akan tetapi mereka memang masih nekat untuk masuk dan menyelamatkan barang-barang mereka. Akan tetapi pagar dari Pasar Senen sendiri ini sudah ditutup. Tadi sebelumnya ini dibuka sehingga banyak masyarakat yang masuk, dan saat ini sudah ditutup sehingga memang sudah sangat sedikit masyarakat yang di dalam dan terus dievakuasikan untuk keluar, karena yang berbahaya adalah di lantai 1, tepatnya di sekitaran luar ada restoran. Dan tadi juga berkali-kali lewat toa yang ada, lewat pengeras suara yang ada, dari pihak polisi mengatakan untuk terus masyarakat menjauh dari lokasi agar jangan menambah korban. Namun memang sampai saat ini hanya ada korban secara gedung saja yang
dapat saya katakan, dan dari keterangan pihak pemadam kebakaran dan dari kepolisian memang saat ini tidak ada korban dari kejadian ini karena memang kejadian terjadi saat dini hari dan gedung ini memang dikosongkan. Dapat saya paparkan juga dari pihak pemadam kebakaran menyatakan bahwa ada beberapa kesulitan dari pemadaman api. Salah satunya tadi memang untuk masuk ke dalam lokasi ini cukup sulit karena masih pagi dan menyebabkan api dengan cepat merembet. Dan yang kedua adalah karena bahan dari yang terbakar ini kain dan pakaian sehingga asapnya pun ini berwarna lebih pekat daripada asap biasanya, sehingga ini juga menyulitkan dari pihak pemadam kebakaran untuk masuk ke dalam dan memadamkan api yang ada. Wiki. Ya, Keisha, seperti Anda tadi sebutkan bahwa memang terdapat beberapa kendala dalam memadamkan api di kebakaran Pasar Senen. Lalu apa strategi yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran agar api segera dipadamkan? Ya, Wiki, tadi sudah diterjunkan sekitar ada 42 unit pemadam kebakaran. Ini jumlah yang cukup banyak mengingat api yang ada juga membakar hampir keseluruhan dari Blok 2 Pasar Senen sendiri. Dan tadi juga selain menggunakan air, ini dipadamkan juga menggunakan heavy foam. Ini diharapkan dapat mempercepat proses pemadaman dari api yang ada di lokasi kejadian. Wiki. Keisha, lalu bagaimana dengan lalu lintas di sekitar lokasi kebakaran? Apakah dilakukan rekayasa lalu lintas oleh kepolisian? Ya, Wiki, kami memang masih belum mendapatkan informasi resmi terkait dengan rekayasa lalu lintas, akan tetapi memang jalan di depan dari Pasar Senen ini yang mungkin terlihat di sebelah kanan saya ini sudah ditutup, dan bahkan ini ada jalur busway pun ini sudah ditutup dan tidak dapat difungsikan. Sehingga ini menyebabkan memang jalan raya Pasar Senen yang ada di depan ini cukup macet, akan tetapi memang belum ada pengalihan arus yang dilakukan oleh kepolisian. Hanya memang ada beberapa petugas dari kepolisian yang berusaha untuk mengatur jalan sehingga jangan sampai ada mobil yang berlama-lama parkir untuk melihat kebakaran sehingga tidak menyebabkan antrian yang terlalu panjang. Sehingga sampai saat ini memang jalan di sebelah kanan saya ini, di depan atau di samping dari Pasar Senen sudah ditutup, akan tetapi jalan di depan ini masih terus dibuka untuk masyarakat melintasi jalan, dan kondisinya memang cukup macet. Jadi jika Anda ingin berpergian dan melewati Pasar Senen, mungkin ini Anda dapat melewati rute-rute lain atau rute alternatif untuk sampai ke tujuan Anda. Wiki. Keisha, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini. Bisakah Anda kemudian lebih spesifik? Tidak ada korban jiwa, namun ada korban luka bakar misalnya. Ya, Wiki, tadi dari informasi yang kami dapatkan dari petugas pemadam kebakaran dan BPBD yang sudah ada di lokasi mengatakan sejauh ini memang tidak ada korban baik luka maupun korban jiwa, karena kondisinya memang saat kebakaran terjadi dini hari tadi dapat dikatakan bahwa gedung Pasar Senen ini dalam kondisi yang kosong. Mungkin ada 1-2 orang, tapi ini sudah sempat keluar sebelum kebakaran meluas. Dapat saya jelaskan tadi, semula api ini hanya ada di sekitar eskalator di lantai 1 sehingga apinya belum terlalu meluas dan membutuhkan waktu sehingga apinya meluas sampai seperti kondisi saat ini, sehingga ini warga atau pemilik toko dan karyawan yang ada di dalam ini sudah sempat keluar sebelum api sempat membesar dan menyala dengan seperti kondisi saat ini. Wiki. Dari informasi yang Anda sudah jaring, berapa kerugian yang ditimbulkan dari musibah kebakaran yang terjadi di Pasar Senen ini? Ya, Wiki, untuk informasi dari kerugian sendiri memang belum ada informasi karena kondisinya saat ini dari petugas masih terus memadamkan api dan hanya dari petugas pemadam kebakaran sendiri yang baru boleh masuk ke dalam lokasi untuk memadamkan api, sehingga belum ada pendataan lebih lanjut terkait dengan kerugian. Tapi dari informasi di sini memang lantai 1 dan lantai 3 ini sudah habis terbakar, jadi sudah ruko-rukonya sudah habis terbakar, walaupun tadi ada beberapa pemilik
toko yang sempat memang mengeluarkan barang-barangnya keluar untuk menyelamatkan sejumlah properti dari mereka, akan tetapi untuk lantai 1 dan 3 ini kondisinya habis terbakar. Sedangkan untuk lantai 2 sendiri ini masih ada beberapa kios dan ruko yang masih bertahan, masih dalam kondisinya semula, dan ini hanya yang di bagian luar yang terlihat dari jalan saja. Akan tetapi di kondisi di dalam sendiri kami memang masih belum mengetahui, akan tetapi ini masih terus dilakukan pendataan dan ditunggu ini apinya padam baru dilakukan pendataan kerugian sementara berapa kerugian yang diakibatkan dari kebakaran besar hari ini. Wiki. Ya, Kezia, menurut informasi yang kami dapat bahwa kebakaran terjadi pada pukul 4 lebih ataupun sekitar 4.30 atau menuju ke jam 5 pagi tadi. Apakah saat itu toko beberapa sudah buka atau dalam kondisi masih tutup, Kezia? Ya, jika berdasarkan informasi kami, dengan tadi kami sempat mewawancara beberapa pedagang di sini yang menonton, mereka mengatakan di dalam sendiri ini toko belum buka. Makanya tadi saya katakan bahwa unit pemadam kebakaran tidak bisa masuk ke dalam, kesulitan untuk masuk ke dalam gedung. Akan tetapi dari informasi di sini juga kami dapatkan bahwa di pelataran dari gedung Pasar Senen ini memang buka secara 24 jam khususnya untuk penjual makanan ataupun kue-kue, sehingga memang di bagian luar tadi masih ada pedagang, namun untuk di dalam gedung sendiri ini memang tokonya belum beroperasi seperti biasa. Mungkin ini pukul 6 atau pukul 7 baru mulai beroperasi, akan tetapi tadi kebakaran terjadinya sekitar pukul 4:30, sehingga memang masih mayoritas dari toko di dalam Pasar Senen ini belum beroperasi. Wiki. Ya, Kezia, dari informasi yang Anda dapatkan secara struktur bangunan, apakah jalur evakuasi dari Pasar Senen ini ideal atau tidak untuk dilakukan evakuasi secepatnya? Apakah itu dari pedagang pasar yang masuk kemudian keluar ke arah Pasar Senen, ke arah Pasar Senen untuk menyelamatkan barang-barang yang mungkin masih bisa diselamatkan? Ya, Wiki, saat kami datang ke tempat ini memang kami melihat ada 2 pintu keluar yang masih dapat dilalui oleh masyarakat, yaitu di sebelah belakang saya, dan ini saya tunjukkan salah satu pintu evakuasi atau pintu masuk keluar dari gedung yang dapat kami tunjukkan. Nah, ini Wiki, kami dapat tunjukkan ini tadi api di lantai 3 ini sudah sempat padam dan tidak terlihat warna oranye, akan tetapi ini tiba-tiba memang masih menyala dengan besar lagi. Tadi sempat unit pemadam kebakaran sudah berhenti menyemprotkan air, akan tetapi sekarang mungkin ini akan kemudian dilakukan lagi penyemprotan air untuk memadamkan api di lantai 3 ini. Nah, kembali lagi ke jalur evakuasi, Wiki, selain di lantai dasar, yang ini hanya satu pintu kios yang tadi saya lihat terbuka untuk petugas pemadam kebakaran masuk dan keluar. Ini juga di sebelah sisi dari Pasar Senen ini ada satu pintu yang lokasinya di lantai 2. Ini jadi masyarakat harus naik ke atas, kemudian baru bisa masuk ke lantai 2. Dan ini kondisinya memang masih bisa dilalui dan masih bisa diakses, karena tadi seperti yang saya sudah katakan, kebakaran yang paling parah itu terjadi di lantai 1 dan di lantai 3, sehingga untuk di lantai 2 sendiri ini masih banyak sekali masyarakat yang bisa keluar masuk, meskipun seperti yang saya sudah katakan tadi, dari pihak kepolisian ini sudah menghimbau untuk keluar dan menjauhi dari lokasi yang ada. Dan ini mungkin terlihat juga di layar, ada beberapa semakin banyak keamanan dari kepolisian. Ini mungkin dari Polsek Senen yang sudah berjaga-jaga di lokasi untuk hanya berjaga atau untuk mengevakuasikan masyarakat yang kondisinya saat ini masih terus mendekati dari lokasi kebakaran. Ya, Wiki. Sangat membahayakan jika api masih menyala, kemudian warga ataupun pedagang memutuskan untuk masuk menyelamatkan barang yang mungkin masih bisa diselamatkan. Apa upaya yang lebih tegas yang dilakukan oleh petugas agar memang masyarakat ataupun pedagang tidak memasuki ataupun bahkan mendekati lokasi kebakaran?
Ya Wiki, sebenarnya untuk upaya sendiri ini yang dari pantauan kami sejak datang ini hanya ada 1 orang personel kepolisian yang menggunakan alat pengeras suara seperti itu yang meminta agar masyarakat menjauh. Akan tetapi memang belum ada penindakan tegas dari pihak kepolisian untuk mengusir secara tegas masyarakat yang masih ada di dalam ataupun di sekitaran dari lokasi, karena ini jumlahnya sampai saat ini masih terus bertambah banyak, tidak hanya dari pedagang ataupun karyawan toko, tapi dari masyarakat yang lewat pun ini sempat atau mereka menyempatkan diri untuk menghentikan kendaraan mereka baik motor ataupun mobil untuk melihat dari dekat kondisi kebakaran, karena memang kebakaran seperti ini tidak terjadi di mana-mana, tapi karena ini kebakarannya besar, jadi masyarakat ini menarik perhatian dan minat masyarakat untuk menyaksikan secara langsung, bahkan untuk memfoto dari dekat kondisi kebakaran. Namun untuk penindakan tegas dari petugas ini belum ada, hanya disiagakan 1 petugas untuk menghimbau masyarakat menggunakan pengeras suara, dan juga tadi seperti yang saya sudah katakan di belakang ini sudah datang dari pihak Polsek ini bahkan membawa senjata angin, tapi tidak melakukan kegiatan yang berarti. Mereka hanya juga melihat dan standby di sekitaran lokasi untuk ya mungkin menghimbau masyarakat untuk jangan terlalu dekat dengan lokasi kejadian, karena dari tadi meskipun api terlihat sudah padam ini, tapi masih ada yang menyala lagi, kemudian padam lagi, menyala lagi, karena kondisinya memang belum padam 100%. Dan tadi juga saya sempat mendengar ada pecahan-pecahan kaca karena ini api masih terus menyala dan disemprotkan air terus, sehingga ada pecahan-pecahan kaca yang kemudian turun ke lantai 1. Ini memang sangat berbahaya sekali untuk kondisi jika masyarakat terlalu dekat dengan kondisi kebakaran. Wiki. Di belakang Anda, saya bisa melihat ada mobil kebakaran yang sedang melakukan upaya pemadaman api. Anda bisa jelaskan prosesnya seperti apa? Ya, nah ini Wiki kami dapat perlihatkan di belakang. Ini tadi yang seperti saya katakan di pertanyaan Anda sebelumnya, bahwa tadi api sempat kembali menyala dari lantai 3, dari sudut-sudut antara atap dan lantai 3 sendiri, dan tadi ini sudah sempat dihentikan, akan tetapi saat ini proses penyiraman ini saya kurang dapat melihat dengan jelas. Ini kemungkinan besar dengan menggunakan heavy foam yang dicampur dengan sabun tadi supaya prosesnya lebih cepat untuk memadamkan api. Ini juga menggunakan, karena memang apinya besar, jadi ini jauh lebih cepat menggunakan seperti katrol untuk memadamkan atau menyemprotkan air ataupun heavy foam tersebut. Dan memang dari tadi yang saya lihat ini tidak ada unit personel pemadam kebakaran yang masuk langsung, tetapi memang dari tadi ada sekitar 3, yaitu di depan sini dan di sebelah belakangnya ada 2 unit yang terus melakukan kegiatan seperti yang mungkin saat ini terlihat di layar kaca Anda. Dan penyemprotan ini karena memang tenaganya sangat besar, ini juga terkena dengan tadi yang sudah saya jelaskan kaca-kaca yang ada di sana, sehingga ini kaca-kacanya juga berguguran jatuh ke lantai dasar. Demikian Wiki. Ya, Kezia, tidak jauh dari lokasi Anda berdiri terdapat beberapa sepeda motor yang diparkir. Seperti apa suhu di mana tempat Anda berada sekarang? Seperti kita tahu bahwa kendaraan bermotor ini cukup sensitif terhadap suhu tinggi ataupun suhu panas. Apakah motor-motor tersebut menurut pantauan Anda ada di jarak yang aman sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Ya, tadi ini di belakang saya ini masih banyak ada beberapa buah sepeda motor yang diparkirkan. Ini kemungkinan besar adalah sepeda motor dari pemilik toko ataupun karyawan yang tadi datang dari pagi untuk menyelamatkan barang-barang mereka dan memantau kondisi saat ini. Dan untuk dari kondisi atau jarak sendiri ini mungkin masih dalam jarak yang sangat aman, karena mungkin ini ada sekitar 5 hingga 10 meter dari lokasi ini ke gedung atau ke pusat dari kebakaran, dan tidak, dari tadi pemantauan kami memang tidak ada api yang keluar dari pagar. Memang kondisinya kebakaran itu hanya ada di dalam dari gedung sendiri. Untuk kondisinya memang saya bisa gambarkan di sini di jarak 5 meter ini saya berdiri saat ini juga masih terasa panasnya api dari kondisi kebakaran, tapi saat tadi saya coba mendekat atau masuk ke dalam pagar itu memang sangat panas
sekali kondisinya. Dan ini saya mungkin terlihat di layar Anda, ini memang masih seperti yang Anda lihat, ini masih banyak sekali masyarakat atau pemilik toko yang terus masuk keluar untuk menyelamatkan barang mereka. Memang meskipun ada larangan dari pihak kepolisian untuk tidak masuk ke dalam toko, memang di lantai 2 ini kondisi dari yang terlihat di luar itu memang masih cukup aman karena tidak ada api. Tadi dari luar kami lihat lantai 2 ini memang tidak ada api, tapi api yang paling parah adalah di lantai 1 dan di lantai 3 karena memang material di lantai 3 itu dari pakaian-pakaian dan kain yang mudah sekali untuk terbakar. Demikian, Wiki. Baik, Kezia, terima kasih atas laporan Anda yang sangat elaboratif. Tetap hati-hati dan selamat bertugas kembali.